Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. kawan-kawan, bersama kami pada sore hari ini kami ingin mengajak kalian untuk sedikit mengetahui tentang apa itu hukum perdata. Bersama saya dan dua rekan saya, Rizky dan Bung Restu. Mereka berdua dan saya adalah mahasiswa daripada Institut Islam Ma'arif Jambi, yang mana kami ini adalah mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun perbincangan kami pada sore hari ini yang membahas tentang hukum perdata, yaitu memenuhi daripada tugas daripada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Maryani SAG MHI. Oke kawan-kawan, langsung saja kita menanyai atau mewawancarai daripada rekan kami Bung Rizky dan Bung Restu, karena beliau berdua selaku mahasiswa daripada mahasiswa hukum ya. Bolehkah kita bertanya tentang hukum ya gitu? Terlebih lagi yang kita bahas pada sore hari ini ialah hukum perdata. Jadi ketika kita sering kan mendengar yang namanya hukum perdata, namun ketika mendengar itu timbul pertanyaan, apa sih hukum perdata itu? Bagaimana Bung Rizky? Menurut saya hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Itu bisa berupa hak dan kewajiban dari seseorang yang terlibat, yang berada di ranah hukum perdata tersebut. Begitu. Hukum perdata itu ya termasuk juga kayak seharian kita juga gitu kan. Kayak apa seperti kepemilikan, kontak pernikahan dan warisan kayak itu. Adakah contoh yang signifikan gitu yang mengenai hukum perdata? Contoh yang signifikan, contoh kasus, ya? Contoh yang signifikan itu seperti mengenai sengketa akta jual beli, dan juga bisa mengenai hak kepemilikan dari suatu bangunan gitu kan. Ya, sengketa itu bisa berupa tanah atau rumah gitu kan. Gitu. Kalau kepemilikan benda itu seperti motor, HP dan uang. Jadi ketika terjadi perkara seperti ini, hukum memiliki wewenang ya. Ada memiliki wewenang absolut dan objektif ya. Opsional. Objektif. Ya. Kemudian sudah diusut di bawah ke pengadilan. Kemudian ada masalah ini. Yang mengklaim tanah itu juga memiliki surat yang sama. Iya. Nah, jadi bagaimana Bung? Kalau menurut pandangan Bung Restu itu, ketika memiliki surat yang sama, sampai sekarang belum putus sidang itu. Kayak gini kan, karena dia mempunyai surat yang sama. Iya. Itu ada namanya hak kepemilikan juga di antara keduanya. Terus bisa juga kita lihat dari tanggal, Iya. dibentuknya akta hak milik tanah itu kan. Terus ya bisa jadi kita lihat perangko baru atau lama gitu lah. Iya. Atau bisa juga dengan penduduk sekitar, penduduk sekitar itu bisa juga. Nah, ketika kita melihat daripada tanggal, ada masalah baru nih. Kemudian jika tanggalnya sama bagaimana? Kalau memang tanggalnya sama, kita itu bisa melihat dari segi yang namanya siapa yang lebih mengurus tanah tersebut. Karena kan jika memang memiliki surat hak milik yang sama, maka jalan berikutnya itu kita mengcross check. Iya. Biasanya dari pengadilan itu
dia melakukan pengecekan langsung ke suatu wilayah. Iya. Nah, yang dimana itu menjadi suatu perkara. Nah, mereka mengecek siapa di antara mereka yang memiliki sertifikat ini yang lebih mengurus Iya. tanahnya tadi. Misalnya si terdakwa nih misalnya kan si M si M dia memiliki surat yang legal yang sah dan ditanya dia yang mengurus Iya. tanahnya tadi. Heeh. Nah, pas kita tanya yang si saudara R tadi, ternyata dia juga memiliki surat yang legal juga, Iya. yang sah juga. Karena entah bagaimana dia bisa mendapatkannya surat itu. Ya. Pas ditanya, ternyata dia tidak mengurus tanah yang Ya. tadi. Nah, maka bisa saja jalan dari pengadilan memutuskan Ya. yang namanya memberikan hak kepemilikan kepada saudara M tadi karena dia lebih mengurus. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau di Republik Indonesia ini sekarang sudah ada yang namanya apabila tanah itu tertinggal selama 5 Iya. tahun atau disebut sebagai tanah yang tertinggal tidak diurus, maka akan diambil alihkan oleh pemerintah. Tapi di sini kan di kasus ini dia diurus Oh ya. oleh pemilik yang benar-benar Apakah sudah memiliki hukum yakini. tetap? Kalau untuk hukum tetapnya sudah ada seperti di Undang-Undang KUHP Perdata, Iya. termasuk ke dalam Undang-Undang Perdata dan juga Undang-Undang UPA. Iya. Kawan-kawan, Bung Rizky dan Bung Restu, dari cerita tadi, sepertinya perkara hukum perdata ini ya sudah, maksudnya sudah tidak sering ya kita dengar ya. Mungkin Bung Rizky punya cerita tersendiri atau Bung Restu dari banyaknya terjadi perkara hukum perdata baik di kota ataupun di perkampungan. Nah, jadi apa solusinya supaya tidak mudah untuk terkena itu, hukum perdata, itu penipuan atau mafia tanah itu bagaimana? Nah, jadi menarik. Sebetulnya saya juga punya cerita ya awalnya. Cerita di ya saya sendiri lah merasakan kan mengenai yang namanya surat menyurat pertanahan dan juga hak kepemilikan. Yang dimana terjadinya di saya itu kami ini menerima tawaran. Iya. Dimana yang menawarkan itu ya masih tetangga sendiri. Dia memiliki tanah sekitar 3 tumbuk. Iya. Nah, jadi tanah itu dia tawarkan 1 tumbuk ke saya kan. Dia menawarkan 1 tumbuk, ya saya beli tanah itu. Terus ketika saya mau menanyakan mengenai surat tanahnya atau surat kepemilikan, ternyata tetangga saya itu sudah menjual tanah yang 2 tumbuk lagi, sisa dari 3 tumbuk itu kepada orang lain. Iya. Nah, jadi untuk suratnya sendiri ternyata itu belum dipecah dengan yang atas nama pemilik lama. Itu ayahnya sendiri almarhum kan. Cuman kan seharusnya yang namanya hak surat tanah itu sudah diganti nama menjadi ahli waris. Iya. Itu anaknya kan. Nah, di kejadian saya itu pas saya mau meminta pecah sertifikat, ternyata belum bisa karena berbagai alasan dari pihak yang menjual dan juga nama yang dicantumkan di sertifikat lama itu orangnya sudah tidak ada dan sertifikat itu sudah lama karena sudah jauh-jauh tahun 60 atau 70-an kalau nggak salah. Nah, jadi solusinya bagaimana? Menurut saya buat teman-teman yang ada di luar sana yang mau membeli properti baik itu rumah ataupun tanah, sebaiknya bisa diperiksa dulu legalitasnya, terus juga bisa diperiksa dulu apakah surat-suratnya ada, dan juga tanya siapa pemiliknya awal dan pemilik sekarang, karena kita tidak tahu siapa pemilik awal dan pemilik sekarang. Nah itu dan juga buat yang teman-teman yang masih muda, yang biasanya yang kebanyakan mengambil KPR atau perumahan, itu juga termasuk dalam perdata bangunan, guna bangunan. Nah, biasanya kalau memang ada mau membeli rumah,
itu tanyakan dulu benar-benar dengan orang developernya masing-masing. Karena bisa jadi tanah itu masih dimiliki oleh sertifikat Sama. perusahaan lain, Iya. ya kan, orang lain, tapi sudah dihibahkan, katanya dihibahkan untuk menjadikan perumahan. Oh, ternyata tidak, Iya. karena tidak ada kejelasan tadi. Itu juga sempat terjadi di kota ini, cuma saya tidak menyebutkan. Nah, itu menjadi solusinya karena kita ini harus memiliki pengetahuan juga mengenai hal-hal tersebut. Iya. Nah, karena surat yang namanya hak milik dan juga hak guna bangunan itu pasti ada kalau zaman sekarang. Dan juga kalau memang ada yang mengambil KPR, itu kan cuma bangunan itu. Iya. Nah, jadi harus jelas mulai dari akta jual beli, AJB, terus juga SHM, surat hak milik. Kalau nggak ada SHM, biasa dari developer itu dia memberi surat hak guna bangunan. Biasanya seperti itu, ada surat legalnya. Nah, ya selebihnya begitulah, kita harus paham. Begitu saudara. Jadi itulah tips dan trik supaya kita tidak termasuk terjebak daripada hukum perdata tadi ya. Itulah teman-teman perbincangan kami pada sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan, karena ini kami sebetulnya hanyalah mahasiswa yang ingin belajar, ingin menyampaikan apa yang kami tahu. yang selama ini kami pelajari di kampus gitu. Ya, Ya, lebih dan kurangnya kami bertiga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan data atau penyebutan iya. yang mungkin kami hilap, karena itu sudah pasti kita manusia ini pasti ada salah. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube-nya Poda Podcast Mendadak. Oke, see you next time dan terima kasih.